My Job My Holiday itu benar. Karena saya dari rumah ke Govan itu kan ke tempat wisata. Iya. Jadi My Job My Holiday. Karena setiap hari saya berwisata. Berwisata ke Govan. Govan tuh kepanjangan apa tuh? Go untuk fun. Oh gitu ya. Pergi untuk bersukacita, bersukaria gitu ya? itu. Ekonomi sedang turun. Sedang sulit. Apakah memang juga seperti itu juga di tempat wisata? Saya lihat tempat wisata yang ramai semua. Nyatanya tempat wisata ramai semua kan. Iya. Nah iya, berarti kan enggak juga. Orang butuh hiburan. Masuk ke Govan, harapannya adalah begitu masuk, dari datang itu enggak tersenyum, pulangnya itu bawa tersenyum bahkan tertawa. Bahkan mendapatkan pelajaran-pelajaran baru. Bu, tantangannya mengelola wisata itu seperti apa? Apakah misalnya gini, kalau high season oke lah, liburan pasti kalau low season seperti apa? Kalau low season seperti ini, lebarannya sudah selesai, uangnya udah habis, seperti apa gitu? Oke, selamat datang di Radar Bojonegoro. Tamu kita hari ini adalah salah satu direktur yang cukup fenomenal. Bukan fenomenal ya. Salah satu tamu kita hari ini adalah salah satu orang yang sangat fair di bidangnya ya, yaitu Bu Wiwi Wilujeng. Selamat siang Bu Wiwi. Selamat siang. Oke. Bu Wiwi ini adalah direktur Govan ya, Govan. Warga Bojonegoro, warga Lamongan, warga Tuban dan sekitarnya Jawa Timur pada umumnya pasti tahu Govan itu apa gitu. Nah, Govan itu adalah salah satu tempat wisata yang cukup familiar di Bojonegoro di sekitarnya. Nah, maka kita akan sedikit membahas panjang lebar membahas tentang wisata di Bojonegoro juga dengan Govan dan berbagai perkembangannya. Oke, Bu Wiwi. Oke. Bisa diceritakan ini Govan ini kan makin lama makin banyak perubahan, ini seperti apa arahnya Govan ya? Kalau saya rasa bukan makin lama makin banyak perubahannya, setiap hari berubah. Masih berubah. Kalau masih ke sana setiap hari, mungkin hari ini A, besok sudah menjadi AB, besoknya lagi sudah menjadi ABC. Ya alhamdulillah karena kita memang mengikuti arah ya, ke arah mana masyarakat ini menyukai wisata. Karena wisata itu harus fleksibel, harus berubah setiap saat mengikuti perubahan zaman. Kalau tidak seperti itu, kita mempertahankan yang lama-lama, kita bakal mati di tengah jalan. Gitu. Oke, Govan ini adalah wisata yang ada di tengah kota. Betul. Itu tidak sama dengan wisata yang lain. Wisata yang lain itu ada di bawah gunung, ada di dekat laut gitu. Nah, seperti apa Govan ini mempertahankan yang seperti itu, kan gitu. Kalau wisata itu memang ada di berbagai macam ya. Ada wisata alam yang ada di alam yang memang kita tujuannya ke sana itu untuk menikmati alam. Jadi nggak usah dipasang apapun. Orang bisa refresh mind gitu dengan melihat alam hijaunya, lautnya, pemandangannya, lautnya kayak gitu. Terus ada wisata mall, orang nge-mall dengan hati yang gembira tanpa beli-beli, hanya sayang aja, hanya melihat-lihat itu sudah merupakan wisata. Duitnya habis wisata ya? Duitnya habis. Dan kalau Govan ini memang konsepnya adalah wisata edukasi. Jadi kita lebih banyak memberikan wisata untuk anak-anak belajar bersosialisasi, belajar mengenai hal-hal baru, belajar mengenai bagaimana mereka berenang, berlari dan sebagainya. Itu lebih banyak ke arah situ karena berada di tengah kota kan. Nah, masih sendiri tahu Govan itu berada di jantung kota Bojonegoro. Kalau dilihat alamnya juga nggak ada alam sekitar yang support. Tapi kalau masuk ke Govan, harapannya adalah begitu masuk, dari datang itu enggak tersenyum, pulangnya itu bawa tersenyum bahkan tertawa. Bahkan mendapatkan pelajaran-pelajaran baru. Gitu. Karena fungsinya wisata memang begitu. Enggak harus, bukan tempatnya, tapi hatinya yang gembira. Gitu? Iya. Jadi kalau pas suntuk terus ke alam, ternyata enggak bikin happy, ya namanya enggak berwisata. Oke. Govan itu berdiri 2016. 2016. Oke. 2016. Awal-awal dulu itu berdiri itu ketika itu saya ingat ya malam wisatanya itu, malam gembir lah gitu ya. Tapi lama-lama ada perubahan gitu. Combine.
Jadi kita ada yang langsung bersentuhan dengan alam di water park yang di belakang. Terus yang wisata untuk mainan playground itu sama theme park itu yang di depan ya. Gitu. Seperti itu, combine lah. Jadi anak-anaknya berwisata, orang tuanya juga berwisata. Jangan sampai pada saat anaknya berwisata, orang tuanya boring di situ. Nanti anaknya pasti diajak pulang, cepet-cepetan untuk diajak pulang. Jadi kita one stop entertain itu anaknya berwisata, orang tuanya juga berwisata. Oke, siapa aja sebenarnya yang menjadi target orang berkunjung ke Govan? Apakah cuma warga Bojonegoro atau warga-warga yang sampaikan tadi ya, wisata itu targetnya kita otomatis anak-anak dan orang tua. Saat ini yang masuk di Govan itu bukan hanya orang Bojonegoro dan sekitarnya. Alhamdulillah kita ada program namanya Outbound yang setiap saat itu diselenggarakan di waterpark maupun di theme park. Itu yang daftar itu malah dari kabupaten-kabupaten di luar Bojonegoro, Bola Batu, Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Blora, Ngawi, Kudus, Gresik, Surabaya pun sudah. Jadi ya alhamdulillah Bojonegoro saat ini bisa menyedot orang-orang yang luar untuk datang ke sini itu dari Govan. Govan tuh kepanjangan apa tuh? Go untuk fun. Oh gitu ya. Pergi untuk bersukacita, bersukaria itu go for itu fun. Bukan Bojonegoro. Bisa saja. Bisa juga ya. Go Bojonegoro. Oke. Ini Govan ini kan terus ada perkembangan gitu. Nanti kira-kira di kedepannya ini nanti Govan ini akan ada apa lagi sebenarnya? Yang saat ini aja ya, yang memang gini. Harapan kita ya wisata Govan terutama itu butuh support dari pemerintah, misalnya nanti ada kegiatan expo atau ada kegiatan pagelaran seni atau pemilihan duta wisata itu diadakannya di Govan. Jadi kita berkolaborasi dengan pemerintah. Harapannya sih seperti itu. Nantinya ke depan itu pemerintah bisa support saling-saling kita memajukan wisata Bojonegoro itu berkolaborasi. Tapi Govan pun juga tidak akan berhenti berinovasi karena per hari ini nih Mas, kita ada satu destinasi baru wisata religi karena kita ada program manasik di Govan. Jadi warga masyarakat yang mungkin mengajarkan putra-putrinya atau ada pelajaran agama khusus untuk manasik itu ada propertinya siap. Jadi Kiswah, ada makam Ibrahim, itu semuanya komplit. Di Govan? Di Govan. Bisa dilihat nanti. Oke. Gitu. Lalu apa namanya? Govan ini ramenya itu setiap saat atau emang event-event tertentu aja? Kalau high season pasti ya. High season itu ada Lebaran, ada Tahun Baru, sama liburan sekolah di pertengahan tahun. Itu pasti. Kunjungan average pada saat high season per hari, average-nya per hari itu di 5.000, high-nya itu di 10 sampai 20.000. Tapi kalau per hari 20.000 orang? Iya. Banyak sekali. Apalagi kalau kita lagi ada konser. Jadi kita kan nggak melulu menyuguhkan ini tempatnya ada theme park, ada playground, kemudian ada waterpark, enggak. Tapi saya juga berinovasi bikin konser, artis, mendatangkan artis kayak gitu-gitu sih. Oh iya, Govan ini lama nggak mendatangkan artis juga ini? Belum artinya, sebentar lagi, ditunggu. Biasanya artis terkenal kayak Denny Caknan. Nah iya, semuanya. Jangankan artis yang keluar dari Bojonegoro, artis lokal aja kalau memang punya talent, ya ayo, welcome. Oh gitu? Govan bisa menyuguhkan, karena setiap minggu, setiap Sabtu, weekend lah ya, panggung kita ini kita suguhkan untuk siapa yang punya talent, yang mau menyuguhkan karyanya, gitu. Iya. Jadi maupun karya tari atau dia bisa bermusik, monggo welcome. Kita itu memang kita sediakan untuk terutama Gen Z ya, Bojonegoro yang punya talent ya, punya karya seni, nari atau menyanyi. Monggo. Panggung kita terbuka untuk mereka menyuguhkan atau berlatih lah ya, mungkin menyuguhkan karya mereka. Seperti itu. Bukan warga ya, pengunjung paling banyak itu dari mana aja? Pengunjung paling banyak dari mana? Memang rata-rata kalau saat ini, kalau mungkin orang Bojonegoro udah terbiasa ya, weekday pun datang ke Bojonegoro. Paling banyak top record itu dari Blora, Rembang, dan
sekitarnya. Itu paling banyak. Paling banyak ke Govan. Ke Govan. Mereka datang ke sini itu ketika momen-momen apa? Ke Govan itu? Rata-rata karena kita kerjasama dengan sekolah. Kita kerjasama dengan sekolah ya, hampir sekolah di Bojonegoro itu hampir semuanya sudah datang untuk outbound ya, kegiatan outing class itu kita manage ya. Saya kerjasama dengan beberapa provider yang mungkin mereka bisa menyediakan outbound di Bojonegoro untuk datang outbound di waterpark. Nah, itu rata-rata yang datang yang sering itu hampir sekolah di Blora. Di Blora. Ya. Makanya ketika di Blora itu paling banyak mereka tahunya Govan. Govan, ya. Govan pasti kalau ke Blora saya ke Blora misalnya lagi sana kan banyak juga kuliner ya. Saya lagi kuliner Govan di sana itu mesti orang tanya dari mana Bu Bojonegoro, langsung nyebutnya Govan Bu gitu. Jadi ya alhamdulillah berarti Govan dikenal atau Bojonegoro dikenal di luar Bojonegoro dengan begitu mendetailnya. Oke. Gitu. Govan ini tetap arahnya seperti dulu ya. Kemarin itu dulu kan wisata yang malam gitu ya. Kita malam-malam datang ke Govan menikmati lampunya yang bagus gitu. Sekarang masih seperti itu juga. Hai, kau kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Ya, pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Sekarang kan ada combine, jadi kalau di pagi hari mulai jam 8 sampai dengan jam 6 bisa di waterpark. Di waterpark jadi ada berenang, di situ juga ada wisata Indonesia. Mengapa disebut Bhinneka Waterpark? Karena di situ kita mengenalkan anak-anak bahwa ini loh Indonesia itu beragam, Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum bergerak ke sana ya. Yang di belakang. Yang di belakang. Jadi waterpark itu ada berubah lagi kan? Berubah lagi. Jadi kita pengennya anak-anak sekarang itu mengenal Indonesia itu jangan sampai putus gitu loh. Jangan sampai kena virusnya gadget, kemudian lupa Indonesia itu apa. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke ada Bhinnekanya dan itu ada di Govan Waterpark. Jadi di sana ada rumah adat, ada baju adat, ditunjukkan semuanya. Ada Pancasila, ada silanya berapa, kemudian bagaimana anak-anak itu mengenal kebudayaan beberapa suku di Indonesia itu ada di Govan Waterpark. Ada semuanya, silahkan datang. Oke, Bu. Gitu. Itu kalau pagi ya. Kalau malam, sore sampai ke malam itu tempat. Yang lampunya gemerlap lampu di Govan. Oh gitu. Bu, tantangannya mengelola wisata itu seperti apa? Apakah misalnya gini, kalau high season oke lah, liburan pasti persiapannya kalau low season seperti ini, lebarannya sudah selesai, uangnya udah habis. Seperti apa gitu? Jadi kalau saya itu my job my holiday itu benar. Karena saya dari rumah ke Govan itu kan ke tempat wisata. Iya. Jadi my job my holiday. Karena setiap hari saya berwisata. Berwisata ke Govan. Makanya saya mengelolanya dengan cara berwisata, berselancar sendiri. Oh, aku misalnya bulan April ini ada momen apa ya? Ada momen Kartini. Oke lah, kita bikin fashion show Kartini. Di weekday, bukan di weekend. Misalnya, oh ini waktunya anak sekolah, oke lah kita bikin event, misalnya expo yang khusus anak-anak sekolah, kayak gitu-gitu sih. Oh gitu, lebih ke event gitu ya? Lebih ke event, jadi mendatangkan harus inovasi bikin event, kayak gitu. Kalau tidak seperti itu, kalau kita diam aja menunggu high season ya wassalam lah ya. Bagaimana dengan konser? Konser itu yang digelar itu seperti apa? Itu bagus ya. Menurut saya konser yang paling damai, ini menurut saya ya. Konser paling damai dan jarang terjadi benturan itu di Govan karena kita manage-nya. Contoh kata dangdut itu kan rawan dengan beberapa kelompok ya. Nah, saya merangkul mereka. Mereka punya kepala-kepala sendiri. Jadi masing-masing kelompok ini punya kepala. Saya rangkul mereka. Saya anggap saya adalah bundanya mereka, memberi hiburan untuk mereka. Datang ke Govan untuk berbagi keceriaan. Bukan untuk bersaing ke hal-hal yang negatif. Jadi ayo kita bersama-sama goyang damai di Govan. Ayo kita bersama-sama menikmati hal-hal yang indah di Govan tanpa benturan. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang setiap ada konser aman. Iya,
Gofan ini paling sering dengar konser kan. Orang-orang itu kalau nonton konser di Gofan ya, konser di Gofan. Ya, baguslah berarti kita sudah menjadi ikon kan. Kayak saat ini kita udah lama nggak bikin konser kan, memang keadaannya setelah pilkada itu kan memang dilarang bikin konser kan. Nah, habis ini ya pasti bikin konser lagi. Itu. Oke, Bu, Ramadan Lebaran kemarin seperti apa? Kunjungan wisata itu. Lebaran. Nah, kan banyak yang berita-berita itu ekonomi sedang turun. Sedang sulit. Apakah memang juga seperti itu juga di tempat wisata? Saya lihat tempat wisata yang ramai semua. Nyatanya tempat wisata ramai semua kan. Iya. Nah iya, berarti kan enggak juga. Orang butuh hiburan. Mungkin benar daya beli masyarakat lagi menurun. Kemudian ekonomi sekarang lagi tidak baik-baik saja. Tapi yang namanya mentally ini butuh disehatkan. Gitu ya? Iya, butuh disehatkan. Orang butuh untuk membuat momen untuk happy. Momen itu enggak bisa diulang. Jadi kalau sekarang lagi libur panjang, kemarin nih lagi high season-nya lagi panjang sekali kan, dari tanggal 29 sampai tanggal berapa itu, tanggal 9 baru masuk kan anak sekolah, tanggal 8 baru masuk sekolah. Itu panjang banget. Apalagi anak sekolah liburnya mulai dari tanggal 21. Nah, itu kalau kita biarkan ya udah daya beli masyarakat lagi menurun. Ya selesai sudah. Ya selesai, nggak ada apa-apa. Makanya Gofan kemarin kan bikin event kerjasama dengan pemerintah daerah Bojonegoro. Makanya saya berterima kasih juga dengan Pemkab Bojonegoro yang sudah support. Kemarin bikin event Gebyar Ramadan. Jadi UMKM bisa menunjukkan hasil mereka. Dan pengunjung juga bisa menikmati pada saat Ramadan itu, selain mereka berwisata religi kan, ada lomba apa itu? Hadroh gitu. Mereka juga bisa berbelanja untuk kebutuhan hari raya. Dan alhamdulillah juga pas hari raya, karena momennya memang liburnya terlalu long weekend, jadi ya ramai juga. Oke, dibanding tahun-tahun sebelumnya seperti apa? Dibanding tahun-tahun sebelumnya ya mungkin ada penurunan, tapi tidak terlalu drastis ya. Nggak tahu kalau tahun selanjutnya itu. Intinya ya itu, karena kita harus inovasi, harus selalu menyuguhkan hal baru ke masyarakat, hiburan yang menyenangkan, murah dan meriah, gitu aja. Oke, murah itu seperti apa ya? Murah itu relatif. Gak, artinya gini, wisata itu kan identik dengan orang memang yang punya budget lebih untuk wisata, begitu kan gitu. Berarti seperti apa? Kalau Gofan ini mau disebut mahal itu mungkin orang kalau datang kemarin ya rata-rata orang luar daerah yang mudik ke Bojonegoro itu malah tanyanya gini. Kok murah sekali, terus kembalinya kapan? Kayak gitu ya? Kan. Karena dengan 10.000, 15.000 pada saat high season itu sudah bisa menikmati Gofan di 22 wahana. Itu seperti itu. Jadi ya dibandingkan dengan momen bersama keluarga atau orang-orang yang dicinta itu enggak ada apa-apanya uang segitu. Jadi kita memang nggak ada menaikkan tarif yang begitu wow. Juga kita memberikan suguhan yang memang selalu baru buat mereka. Bukan mereka datang hari raya tahun ini dan tahun kemarin itu sama, itu enggak. Berarti kemarin programnya Pemkab itu untuk menyambut pemudik juga cukup berpengaruh ya? Pada kunjungan wisata gitu ya? Iya. Oke. Melihat Bojonegoro ini kan mungkin tidak dikenal sebagai salah satu tempat wisata ya, kota wisata ya. Bukan kota wisata. Tapi Gofan ini juga berdiri di Bojonegoro begitu. Itu menghadapi seperti apa ya? Itu tantangan. Tantangannya. Tantangan banget. Karena orang berwisata pasti cari tempat yang dingin, gunung, pantai kan gitu. Sementara Bojonegoro ini kan nggak ada. Bojonegoro apa? Nah ini juga tantangan buat kita. Makanya kita berdiri di tempat yang bukan kota wisata. Kita harus tetap menjadi destinasi wisata, kan gitu. Nah, itu makanya kita itu pinginnya menjadi tempat tujuan orang-orang untuk datang dengan segala sesuatu yang inovasi yang baru. Makanya tadi saya bilang, hari ini datang mungkin Gofan itu A, besok datang sudah AB. Besoknya lagi sudah ABC, tidak akan berhenti berinovasi. Bu, inovasi itu juga apakah juga budget yang mahal juga? Tidak harus. Enggak harus. Berinovasi itu ide yang mahal. Oh gitu ya. Tidak harus budget mahal. Sekali saya bikin hari ini wisata religi, itu budgetnya tidak mahal. Tapi ternyata mendapatkan respon yang luar biasa, terutama dari Kemenak ya. Begitu saya ngomong, saya bikin wisata religi untuk anak-anak sekolah, kalau mau belajar manasik dan sebagainya, mereka menyambut, wow itu
inovasi yang luar biasa, Bu. Padahal itu budgetnya kecil sekali. Gitu loh. Hanya ya karena kita berinovasi. Karena yang mahal itu idenya. Pasarnya di situ kan. Yang mahal itu idenya. Gitu. Berarti GoFund ini terbuka untuk apa aja, Bu? Bisa religi, apa gitu bisa juga dikatakan di GoFund ya. Jadi tempat wisata itu harapannya kan bisa menarik segala kebudayaan terutama yang ada di sekitarnya. Jadi nanti kalau ada UMKM itu bisa untuk show hasil UMKM masyarakat Bojonegoro. Kalau ada kesenian khas Bojonegoro juga bisa untuk show khas kesenian Bojonegoro. Kuliner Bojonegoro bisa untuk show kuliner Bojonegoro. Kita welcome untuk acara apapun yang berkolaborasi yang bisa mendatangkan orang datang ke Bojonegoro. Orang bisa mengenal, oh ini ternyata di Bojonegoro itu ada kerupuk kelenteng. Kayak itu kan hal-hal yang mungkin kalau kita promokan nggak bisa terlalu wow. Tapi orang begitu hari raya kita pasang kerupuk kelenteng lah khas Bojonegoro di GoFund. Orang tahu oleh-oleh murah meriah loh kan gitu. Legend itu. Legend. Kerupuk kelenteng itu legend. Legend kan, makanya. Dan itu disediakan di situ. Iya, saya sediakan pada saat high season. Itu jadi biar orang itu tahu Bojonegoro itu ada apanya sih. Nah, harapan kami yang sekarang belum terwujud, insya Allah ini bisa terwujud ya. Itu terusan wisata. Jadi wisata dari GoFund berhenti, jangan pindah ke kota lain. Orang dari GoFund itu biasanya berenang terakhir selesai jam 12. Udah kosong itu. Udah kosong. Nah, itu jangan berhenti hanya di GoFund. Tapi mungkin di tempat wisata yang lain di Bojonegoro, mungkin dibawa ke Kayangan Api. Oh gitu ya. Mungkin dibawa lagi ke apa itu yang waduk itu. Bendungan Gerak kayak gitu-gitu loh. Jadi dari Bojonegoro, misalnya orang Rembang dari GoFund nggak langsung pulang. Mampirlah ke tempat wisata yang lain itu namanya terusan wisata bukan sih? Kan iya, gitu. Bisa jadi kan itu ide kan. Karena hampir setiap hari itu ada sekitar 5-10 bis lah yang datang. Datang ke GoFund. Iya. Itu kalau istilahnya ada tim yang mengelola untuk misalnya ke Museum Geopark atau kemana lah. Iya. Bagus. Itu dream kita. Jadi terusan wisata Bojonegoro makin dikenal. Itu warga-warga luar Bojonegoro yang ke GoFund itu bisa juga ke terusan wisata yang ada di Kota Bojonegoro. Seperti itu. Berarti ini bisa dikolaborasikan, Bu ya? Sangatlah. Ini potensi untuk mengenalkan Bojonegoro yang bukan destinasi wisata jadi kota wisata. Jadi gitu. Oke. GoFund ini termasuk fenomenal juga karena berdiri di tempat yang bukan kota wisata. Jadi kan kota minyak, Bu. Bukan kota wisata loh ini. Kan gitu. Tapi orang kalau ke Bojonegoro mana ya GoFund? Oh ya tahu GoFund gitu. Strategis tempatnya kan apa? Dekat dengan radar. Tetangga kita ini. Dekat dengan terminal. Gitu. Oke, Bu Wiwi, terima kasih banyak sudah berkunjung. Oke, thank you sudah mengundang. Sekian teman-teman Radar Bojonegoro, perbincangan kami dengan Bu Wiwi Wilujeng. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On your computer, on your tablet, and on your phone.